Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna membahas tentang penandatanganan Nota Kesepakatan Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dilaksanakan di aula gedung setempat dihadiri oleh Ketua DPRD Ria Hartini, Wakil Ketua 1 Ahmad Hosseini, dan Wakil 2 Abdul Haq. Kemudian Sekretaris Dewan Ade Erwinsyah, para anggota DPRD, PJS Wali Kota Metro, Deskatama Paksi Buda, seluruh OPD dan camat serta lurah se-Kota Metro, perwakilan Kajari, Kodim, perwakilan Polres Metro, dan Kepala Pengadilan Agama Kota Metro pada Rabu 20 November 2024. Dalam pembahasan rapat paripurna tersebut, Ramadhani selaku anggota Badan Anggaran DPRD dari fraksi PKS menyampaikan pembahasan KUA PPAS anggaran tahun 2025 dengan komposisi dan personalia sebagai berikut. Ketua Ria Hartini, Wakil Ketua Ahmad Hosseini, Wakil Ketua Abdul Haq, anggota Ade Erwinsyah, anggota Didik Isnanto, A. Cahyadi Lamnunyai, Roma Doni Yunanto, Hadi Kurniadi, Efril Hadi, Ansori Sudarsono, Subhan, Mariyati, Basuki Rahmat, Fahmi Anwar, Wahid, dan Yusron Fauzi Saleh. Materi kedua pembahasan ialah KUA PPAS APBD anggaran tahun 2025. Hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro, pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2025. Hasil pembahasan komisi-komisi dalam Badan Anggaran DPRD Kota Metro, hasil pembahasan Badan Anggaran Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. Pembahasan ketiga UUD nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah melaksanakan tindak kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan pemilihan penyelenggaraan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan, di mana penyelenggara pemerintah mempunyai kewenangan daerah didanai dari atas dan beban anggaran pendapatan belanja daerah. Kebijakan APBD KUA adalah dokumen kebijakan pendapatan belanja serta asumsi yang mendasari periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara PPAS merupakan dokumen yang membuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dari KUA dan disusun dari tahapan menentukan sikap prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, serta melakukan program dan kegiatan. Proses pembahasan untuk mencapai hasil yang maksimal dan perluasan KUA PPAS telah dilakukan anggaran di tahun 2025 yang terlampir sebagai berikut. Pembahasan dan evaluasi terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dengan dasar dan pertimbangan yang telah disepakati oleh Badan Anggaran Komisi-Komisi serta fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah sebagai berikut. Pendapatan, anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari asli pendapatan daerah dan pendapatan transfer sebesar Rp1.834.847.863. Dengan rincian sebagai berikut, pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah hasil pendapatan daerah yang sah sebesar Rp580.583.282.398. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah sebesar Rp719.240.565.465. Anggaran belanja modal yang terdiri dari belanja koperasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar Rp1.089.823.847.863. Terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp365.583.282.398. B. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah transfer antar daerah sebesar Rp719.240.565.465. 2. Belanja. Anggaran belanja daerah yang terdiri dari atas belanjaan operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer
sebesar 1.829.823.847.863 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar 954.229.355.673 rupiah. B. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya sebesar 131.444.492.190 rupiah. C. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tidak terduga sebesar 2 miliar rupiah. D. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 1.950 juta rupiah. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit 10 miliar. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar 10 miliar dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) sebesar 12 miliar rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan badan anggaran ini. 4. Kesimpulan. Pembahasan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 adalah hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama dalam rapat paripurna ini. 5. Penutup. Demikian hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Metro terhadap kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Di tempat yang sama, PJS Wali Kota Metro, Deska Tama Paksi Muda menyampaikan dalam sambutannya, pemerintah Kota Metro menyepakati kebijakan KUA dan prioritas plafon anggaran APBD tahun 2025 dan menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2025 dan menyepakati pula prioritas kegiatan dan subkegiatan guna mendukung visi dan misi RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026. Deska Tama menambahkan di tahun 2025 ada beberapa pos perubahan anggaran dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun 2025. Serta kondisi ini menjadi tantangan untuk mengefektifkan dan mengefisiensi pembangunan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Memberikan sebuah dorongan agar kedepannya dapat memaksimalkan pendapatan dan pos asli pendapatan daerah. Hal ini memungkinkan jika peningkatan kinerja pelayanan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Saudara anggota Forkopimda atau yang mewakili, saudara sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten, sekretaris dewan, inspektur, para badan dinas, bagian, camat, lurah, serta undangan sekalian yang berbahagia, para tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pemuda, organisasi wanita, insan pers, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita telah menyepakati kebijakan umum anggaran, KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2025
kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2025. Kita telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD Kota Metro tahun 2021 sampai 2026. Kita semua mengetahui kondisi keuangan daerah kita di tahun 2025 ada beberapa pos anggaran yang mengalami perubahan target karena adanya kebijakan-kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja pembangunan. Ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat memberikan sebuah dorongan agar kedepannya kita dapat memaksimalkan pendapatan dari pos pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi sangat mungkin ketika kita meningkatkan kinerja pelayanan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, ada 14 indikator kinerja utama yang akan kita capai di tahun 2025, yaitu satu target capaian angka rata-rata lama sekolah 11,36%, target capaian angka harapan sekolah 14,92%, capaian indeks pembangunan manusia 8%, persentase peserta jaminan kesehatan nasional mencapai 100%, capaian angka harapan hidup 75,5%, persentase pemerlu pelayanan kesehatan sosial (PPKS) yang ditangani mencapai 72,32%, tingkat kemiskinan menurun 6,38%, persentase jalan kota dalam kondisi mantap mencapai 92,48%, persentase kenaikan produk yang bekerja mencapai 4,9%, capaian pertumbuhan investasi pembentukan modal tetap bruto 4%, nilai RB mencapai 69,58%, capaian nilai sakit 70%, dan opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2025, proyeksi pendapatan sebesar 1.079 miliar 823.847.863 rupiah, yang berasal dari pendapatan asli daerah kita yang disepakati sebesar 360 miliar 583.282.398 rupiah. Kemudian pendapatan transfer sebesar 719 miliar 240.565.465 rupiah. Untuk belanja, kita menyepakati di angka 1.089 miliar 822.847.863 rupiah yang akan ditutupi oleh pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 12 miliar dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar 2 miliar. Melalui proses diskusi, asistensi, dan hearing, kita telah menyusun prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan pada 3 bulan terakhir tahun ini. Berbagai saran dan pertimbangan regulasi pula yang pada akhirnya membawa kita pada kesepakatan kebijakan ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2025 Kota Metro. Terima kasih atas sumbang pikir seluruh anggota DPRD Kota Metro untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di tahun 2025. Saya yakin dengan pembahasan yang sangat detail selama beberapa minggu terakhir ini, kita bisa meminimalisir koreksi-koreksi pada tahapan selanjutnya. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, Wakil Ketua Ahmad Husseini, Wakil Ketua Abdul Haq, dan PJS Wali Kota Metro Deska Tama Paksi Muda, serta penyerahan nota kesepakatan. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah Sony Samata, TV mengabarkan. DPRD Kota Metro Lampung menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi dan jawaban wali kota atas kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun 2025. Rapat paripurna dilaksanakan di aula gedung setempat dihadiri oleh Ketua DPRD Ria Hartini, Wakil Ketua 1 Ahmad Husseini, Wakil Ketua 2 Abdul Haq, Sekretaris Dewan Ade Erwinsyah,
para anggota DPRD, PJS Wali Kota Metro, Deskata Mapaksi Muda, seluruh OPD dan camat serta lurah sekota Metro, perwakilan Kajari, Kodim, Polres Metro, dan Kepala Pengadilan Agama Kota Metro, Kamis 21 November 2024. Dalam paripurna kali ini, juru bicara fraksi PKS Wasis Riyadi memberikan pandangan umumnya atas pembahasan KUA PPAS APBD Anggaran tahun 2025. Kebijakan APBD KUA adalah dokumen kebijakan pendapatan belanja serta asumsi yang mendasari periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dari KUA dan disusun dari tahapan menentukan sikap prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, serta melakukan program dan kegiatan. Atas hal itu, fraksi PKS memberikan masukan dan saran koreksi agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah dan dapat berkesinambungan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab. Untuk itu, APBD 2025 benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan real dari masyarakat. Berdasarkan hal itu, untuk anggaran tahun 2025, pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 1 triliun rupiah lebih. Dan belanja daerah ditargetkan 1.829.823.847.863 rupiah. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar 10 miliar rupiah yang akan ditutupi dari pos pembiayaan yang berasal dari Silpa yang ditargetkan 12 miliar rupiah dan penyertaan modal sebesar 2 miliar rupiah. Tapi pun yang terhormat saudara pejabat sementara Wali Kota Metro, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro yang kami hormati, anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekda, staf ahli, para asisten, dan para kepala bagian sekretariat pemerintah Kota Metro, Saudara camat dan lurah se-Kota Metro, saudara pimpinan instansi vertikal, kepala pimpinan partai politik dan organisasi massa, rekan-rekan wartawan, dan undangan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat yang salah satunya adalah nikmat sehat sehingga dapat hadir di ruang sidang pada lebih mendalam bersama-sama dengan tim anggaran dari pemerintah daerah Kota Metro. Dalam pandangan umum fraksi ini kami akan lebih menitik beratkan pada hal-hal yang lebih bersifat masukan, saran, dan koreksi objektif guna menghasilkan kebijakan yang lebih terarah sesuai dengan sasaran dan dapat berkesinambungan. Saudara pejabat sementara Wali Kota Metro, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan real dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 1.879.823.647 rupiah 863, dan belanja daerah ditargetkan sebesar 1.893.847.863 rupiah. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar 10 miliar yang akan ditutupi dari pos pembiayaan yang berasal dari Silpa yang ditargetkan sebesar 12 miliar dan penyertaan modal sebesar 2 miliar.
Sesuai dengan rancangan struktur APBD tahun 2025 tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam pandangan umum ini. Apresiasi kepada pemerintah daerah Kota Metro melalui tim anggaran pendapatan daerah Kota Metro. Dengan adanya target kenaikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 menjadi 1.079 miliar lebih. Berarti ada kenaikan target pendapatan sekitar 32 miliar jika dibandingkan pendapatan daerah pada tahun 2024 yang lalu yang ditargetkan 1.047 miliar lebih. Dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sementara atas pandangan umum fraksi PKS PJ Wali Kota Metro, Deskatama Paksi Muda menyampaikan jawabannya dengan mengucapkan terima kasih banyak atas masukan dan sarannya terkait kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2025. Terkait kenaikan pendapatan daerah baik dari pihak eksekutif, legislatif, dan stakeholder, ia mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Selanjutnya, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna untuk kepentingan publik yang lebih terarah. Selain itu juga pemerintah daerah sepakat terkait pengelolaan anggaran daerah dibutuhkan proporsi yang seimbang dengan belanja. Dan pemerintah daerah berkomitmen dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal SPM dan pelaksanaan mandatory item sebagai wujud adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam merealisasikan target dan kebijakan anggaran tahun 2025, maka telah disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelum itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan yang telah menyumbangkan saran dan masukan atas proses penganggaran dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2025. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan di jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja semaksimal mungkin meskipun dengan kondisi banyaknya perubahan regulasi dan kebijakan-kebijakan dinamis dari pemerintah pusat dan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses pembangunan di daerah. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Forkompinda yang telah bersinergi dengan pemerintah Kota Metro untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman sehingga kinerja pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, jawaban kami atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan berdasarkan pertanyaan yang tergabung dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Terkait dengan kenaikan pendapatan daerah yang merupakan kerjasama baik dari pihak eksekutif, legislatif, dan stakeholder terkait, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Selanjutnya, pemerintah daerah akan senantiasa terus-menerus berusaha meningkatkan kapasitas aparat pengelola administrasi pendapatan daerah, kualitas dan kuantitas, sarana-prasarana penunjang pendapatan daerah, serta peningkatan sosialisasi dan pelayanan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan belanja daerah dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kami sepakat dibutuhkan proporsi yang seimbang antar belanja. Untuk itu, pembahasan materi ini bersama-sama kita menetapkan prioritas output yang akan dihasilkan dari setiap kegiatan sesuai dengan target pada dokumen perencanaan yang sudah kita sepakati bersama. Kedua, terkait dengan proporsi belanja pegawai, sebagaimana amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD tahun 2025 merupakan tahun ketiga, dan secara bertahap mulai tahun 2023 kita sudah menurunkan persentase belanja pegawai dari keseluruhan belanja, dan hal ini akan dilanjutkan sampai tercapai belanja pegawai di bawah 30% pada tahun 2027. Ketiga, terkait dengan dampak belanja atau pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kami sependapat bahwa setiap rupiah dari pengeluaran pemerintah harus dapat menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memenuhi hal tersebut, maka secara berangsur pemerintah Kota Metro mulai mengurangi proporsi belanja operasi dan mengalihkannya kepada belanja modal. Keempat, rasionalisasi dan prioritas adalah fondasi dasar dalam penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna. Untuk itu telah kita mulai langkah-langkah yang disampaikan dalam pandangan umum seperti efisiensi belanja pegawai, peningkatan belanja modal, dan optimalisasi pendapatan daerah. Terkait dengan belanja daerah yang disampaikan pada dalam pandangan umum ini, kami sepakat
besar terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 telah selaras dengan visi dan misi yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025 sampai dengan 2045, yaitu pada tahapan pembangunan periode pertama 2025-2029, penguatan transportasi pembangunan. Yang kedua terkait dengan pemerintahan di sektor pendidikan, meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar, kami menilai bahwa kualitas pendidikan di Kota Metro masih perlu ditingkatkan. Suka atau tidak, kita harus akui fenomena ini, terutama di pendidikan dasar, masyarakat lebih memilih menyekolahkan putra dan putri mereka di sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Kita lanjutkan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita... Sementara usai rapat paripurna atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025, Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini mengatakan akan mengawal anggaran untuk tahun 2025 yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu, ia juga akan mengawal anggaran yang menjadi skala prioritas pada rancangan APBD 2025. Kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro sehubungan paripurna tadi Bu, prioritas untuk anggaran ya, Dewan untuk mengawalnya. Ya, terkait anggaran tadi sudah kita bahas dan kita juga sudah mendengarkan langsung dari kawan badan anggaran. Tadi sudah mendengarkan juga jawaban terkait pandangan fraksi-fraksi oleh Bapak PJS Kota Metro, dan harapan kita adalah apapun yang kita lakukan pada hari ini ya, untuk masyarakat Kota Metro yang kita cintai. Untuk ini Bu, anggaran prioritas yang untuk berpihak ke masyarakat ada Bu ya? Ada kita ini. Ada beberapa program ya, yang pertama adalah untuk membebaskan banjir Kota Metro. Ya. Infrastruktur juga Bu ya? Ya. Ya, cukup Bu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dalam paripurna jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi sudah disampaikan bahwa dalam rancangan APBD 2025 sebesar 1 triliun rupiah lebih, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Kota Metro dan skala prioritasnya sudah tersusun semuanya dalam jawaban Wali Kota. Pandangan umum fraksi ini akan disampaikan. Dijelaskan Bang untuk prioritas anggaran kita 2025 nanti. Seperti tadi sudah kami lakukan paripurna, jawaban terakhir adalah jawaban dari Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. Tentunya semua sudah tertuang secara resmi bagaimana angka 1 triliun lebih APBD tahun depan 2025 mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Kota Metro dan skala prioritasnya sudah tersusun di dalam jawaban dari Wali Kota. Untuk 2025 ini ke 2024 itu ada kenaikan atau penurunan? Ada penambahan, ada kenaikan, artinya dari sektor pendapatan dan belanja pemerintah Kota Metro mengalami kenaikan, sehingga kami mengharapkan kenaikan itu nanti dapat digunakan untuk skala prioritas belanja Kota Metro yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Berapa persen itu kenaikan? Nggak banyak ya, tidak sampai 5%. Karena memang kita menghitung bahwa sektor pendapatan Kota Metro tidak terlalu besar, sehingga masih perlu banyak upaya intensifikasi atau ekstensifikasi sehingga bisa menambah pendapatan yang akhirnya nanti bisa dipakai untuk belanja di Kota Metro. Kalau untuk ini Pak, pandangan fraksi tadi mengenai 30% untuk infrastruktur tadi? Yang 30% itu belanja pegawai. Belanja pegawai kita harapkan nanti sampai 2027 sesuai dengan undang-undangnya itu sampai di 2027 hanya 30% dari APBD Kota Metro. Secara kolektif oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada anggota Dari Kota Metro Lampung, Pujian Sasoni Samata TV mengabarkan.